Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hibah penelitian fundamental reguler yang diterima oleh saya pada tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Keanekaragaman Biota Asosiasi dengan Tingkat Kesehatan Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Perairan Timur Pulau Bintan berdasarkan metabarcoding DNA lingkungan, di mana tim ini terdiri oleh saya sendiri, Aditya Hikmat Nugraha, Dr. Arif Pratomo, Tri Apriyadi, dan Indah Kartika. Baiklah, adapun latar belakang yang menjadi dasar penelitian kami yang pertama adalah adanya isu penurunan luasan ekosistem lamun secara global, di mana diinformasikan bahwa ekosistem lamun mengalami penurunan luasan secara global sebesar 2,82% per tahun. Penurunan luasan ekosistem lamun ini berdampak terhadap kesehatan ekosistem lamun dan biota yang berasosiasi dengan ekosistem lamun. Seperti kita ketahui bahwasannya ekosistem lamun adalah habitat bagi berbagai biota laut yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah adanya teknik metabarcoding DNA atau DNA lingkungan memungkinkan mendeteksi berbagai organisme berdasarkan fragmen eDNA yang ditemukan pada ekosistem lamun dengan berbagai tingkat kesehatan ekosistem lamun. Nah, adapun tujuan dari penelitian kami di tahun pertama yaitu mengukur tingkat kesehatan ekosistem lamun di kawasan konservasi perairan timur Pulau Bintan. Yang kedua adalah menganalisis tingkat keanekaragaman hayati biota asosiasi pada berbagai tingkat kesehatan ekosistem lamun di kawasan konservasi perairan timur Pulau Bintan. Adapun kami sampaikan terkait dengan cuplikan video pelaksanaan penelitian ini yang telah dilaksanakan di salah satu lokasi penelitian kami, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dari cuplikan video yang sudah disaksikan tersebut, ya, selanjutnya kami melakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Yang pertama, terkait dengan indeks kesehatan ekosistem lamun itu sendiri. Jadi, kami melakukan pengambilan data di 9 lokasi yang ada di perairan timur Pulau Bintan, khususnya yang termasuk ke dalam Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, di mana Taman Wisata Timur Perairan Pulau Bintan ini adalah kawasan konservasi perairan yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data indeks kesehatan ekosistem lamun yang kami peroleh di tahun 2025, secara umum dapat dilihat bahwa kondisi ekosistem lamun di perairan timur Pulau Bintan memiliki kondisi yang baik dengan nilai indeks kesehatan sebesar 0,72. Dengan lokasi yang memiliki nilai indeks kesehatan ekosistem lamun tertinggi berada di perairan Teluk Bakau yaitu sebesar 0,83. Indeks kesehatan ekosistem lamun ini terdiri dari akumulasi
beberapa parameter seperti keberadaan jenis lamun, tutupan lamun, kecerahan, lalu juga minimnya kompetitor bagi ekosistem lamun itu sendiri seperti tutupan makroalga dan tutupan epifit. Selanjutnya, dari 9 stasiun yang kita lakukan untuk pengukuran nilai indeks kesehatan ekosistem lamun, dipilih 3 ekosistem yang mewakili kondisi kesehatan dan kondisi lingkungan perairan di sekitarnya, yaitu perairan Teluk Bakau, perairan Pangudang, dan perairan Pulau Mapur bagian barat, yang selanjutnya akan dilihat bagaimana keanekaragaman biota asosiasinya menggunakan meta barcoding DNA lingkungan. Nah, hasil analisis meta barcoding DNA lingkungan menunjukkan di 3 lokasi tersebut bahwa dari 3 sampel yang dianalisis, yaitu meliputi sampel air, sampel sedimen, dan sampel epifit, dapat dilihat bahwa pada sampel air memiliki total ASV yang tertinggi umumnya dibandingkan dengan sampel epifit maupun sampel sedimen. ASV sendiri adalah sequence yang teridentifikasi dari hasil analisis eDNA. Secara umum, air memiliki jumlah yang paling tinggi dibandingkan 2 sampel lainnya, dikarenakan kita tahu bahwa banyaknya biota yang umumnya hidup pada media air dibandingkan pada sedimen maupun pada epifit yang ada pada ekosistem lamun. Nah, dari ketiga sampel tersebut, ya, kita memperoleh informasi terkait dengan komposisi kingdom, ya, yang ada di 3 lokasi penelitian, Mapur, Pengundang, Trikora di sini mewakili Teluk Bakau, dapat dilihat bahwa umumnya pada air laut, jenis kingdom yang mendominasi berasal dari kelompok kingdom Animalia atau hewan. Sedangkan pada sedimen dan epifit, kita lihat bahwa eh, kingdom yang mendominasi umumnya berasal dari kingdom Chromista, termasuk kingdom Chromista ini di dalamnya seperti kelompok fitoplankton di atom yang memang banyak hidup pada media epifit ataupun sedimen di dasar perairan. Nah, ini adalah hasil dari detail komposisi organisme secara keseluruhan di 3 lokasi dan pada 3 substrat yang berbeda, air, sedimen, dan epifit. Jika dilihat dari informasi tersebut bahwa kingdom yang mendominasi secara keseluruhan yang memiliki komposisi tertinggi yaitu berasal dari kingdom Animalia sebesar 46%. Lalu yang kedua adalah Kingdom Chromista sebesar 42%. Dari 46% animalia tersebut, ya, didominasi oleh film Arthropoda, ya, dan didominasi oleh kelas Maxiliopoda sebesar 32%. Kesimpulan dari penelitian kami yang pertama, ekosistem lamun di TWP Timur Pulau Bintan memiliki nilai indeks kesehatan ekosistem lamun sebesar 0,72 dalam kondisi baik. Analisis metabarcoding dengan menggunakan marker 18 srRNA mampu mengidentifikasi keanekaragaman biota asosiasi pada ekosistem lamun. Sampel air memiliki ASV lebih tinggi dibandingkan sampel lainnya. Secara keseluruhan, Kingdom Animalia memiliki proporsi lebih tinggi dengan kelas yang mendominasi berasal dari kelompok Maxiliopoda. Dalam kesempatan kali ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang telah memberikan hibah penelitian fundamental reguler pada tahun anggaran 2025 kepada tim kami. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.